Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purwito Adinegro dari Prodi PJJ Manajemen. Hari ini saya akan mempresentasikan atau membuat video mengenai jawaban ujian akhir semester ganjil tahun 2025 tentang mata kuliah manajemen investasi. Pertama, saya akan menjawab mengenai soal yang analisis saham. Soal yang terdapat pada ujian akhir semester adalah: pertama, perusahaan baru saja membagikan dividen sebesar 2.000 per lembar. Investor mengharapkan dividen tumbuh sebesar 10% per tahun secara konstan. Jika tingkat pengembalian yang disyaratkan K ada 15%, hitunglah nilai intrinsik saham tersebut. Gunakan model pertumbuhan konstan atau Gordon model. Nah, pada saat ini adalah cara rumus untuk yang Gordon model. Diketahui dari soal yaitu pertama, dari P0 atau price 0 nya itu nilai instruksi yang ditanya. Ini ya, ditanya P0 nya berapa dari P0 atau nilai instruksi saham saat ini. Ya, P0 ini didapatkan dari D0 dalam kurung 1 plus G per K min G, di mana D0 adalah dividen yang dibagikan saat ini, kemudian K adalah tingkat pengembalian yang disyaratkan atau diinginkan oleh investor, G adalah tingkat pertumbuhan dividen yang secara konstan. Nah, sedangkan dari soal itu dapat diketahui D0-nya adalah sebesar 2.000 rupiah, kemudian K atau konstantanya itu K itu tingkat pengembaliannya itu yang diharapkan 15%, serta tingkat pertumbuhan dividen yang konstannya itu sebesar 10%. Nah, ini sih apakah bisa dicoret ya. Nah, dari P0 tadi dapat diketahui ini menjadi D0 dalam kurang 1 plus G per K min G. Nah, ini kita masukkan nilainya tadi ke dalam persamaan ke dalam rumus ini, yaitu D0-nya 2000, 1 plus 10%, 15% min 10%. Nanti didapatnya P0 sama dengan 20. 2000 plus 200 per 5%. Nah, didapatnya nilainya adalah P0-nya nanti 2200 per 5%. Dan nilai akhir P0 adalah 44.000. Nah, dari hasil tulisan ini dapat diketahui bahwa nilai intrinsik saham tersebut adalah sebesar 44.000. Lanjut ke soal berikutnya, yaitu analisis obligasi. Nah, analisis obligasi ini soalnya adalah investor juga melirik obligasi dengan nilai nominal sebesar 10 juta dan jangka waktu dengan jangka waktu 5 tahun dan tingkat kupon sebesar 12% per tahun yang dibayar tahunan. Jika tingkat bunga pasar saat ini adalah 10%, tentukan harga wajar obligasi tersebut. Apakah obligasi ini dijual pada harga premium atau diskon? Nah, dari soal tadi kita dapat mengetahui, yaitu pertama, nilai nominal par value-nya sekarang yaitu 10 juta, jangka waktunya sebesar 5 tahun, dan suku kuponnya 12% per tahun, dan tingkat bunga pasarnya ada 10% per tahun. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah mencari nilai kuponnya. Nilai kupon itu dicari dari nilai kupon per tahun dikali dengan nilai nominalnya per bulannya, yaitu 12% kali 10 juta. Kita dapatkan nilai 1.200.000. Nah, present value nilai sekarang kupon itu adalah nilai kupon kali PV Pak. Nah, nilai kupon yang tadi sudah diketahui yaitu 1.200.000 dikali 1, nilai kupon dikali 1 dikurangi dalam kurung 1 plus tingkat bunga pasar tutup kurung pangkat min N per R, atau per
tingkat bunga pasarnya. Nah, dari rumus tersebut kita dapat ketahui nilai kupon 1.200.000 dikali 1 dalam kurung 1 ditambah 1 plus 0,1 pangkat min 5, itu 5 tahun. Nah, kita dapatkan ini di sini 1.200.000 dikali 3,791. Nah, present value kupon itu kita dapatkan nilai 4.549.200 rupiah. Nah, present value dari nominal itu kita dapatkan dari nilai nominal atau par value dibagi 1 plus tingkat bunga pasar pangkat N atau jumlah tahunnya, yaitu kita dapatkan 10 juta per 1 plus 0,1 plus 10% ya, pangkat kan N-nya itu 5, yaitu 10 juta dibagi 1,6105, hingga didapatkan nilainya 6.209.251 rupiah. Jadi harga wajar obligasinya adalah harga obligasi sama dengan present value kupon plus nominal, yaitu 4.549.200 rupiah ditambah 6.209.251 rupiah, hingga totalnya 10.758.451 rupiah. Jadi karena nilai wajarnya obligasi tersebut lebih besar daripada nilai nominalnya, serta tingkat kuponnya lebih tinggi daripada tingkat bunga pasar, maka obligasi tersebut dijual dengan harga premium. Nah, ini evaluasi portofolio saat ini. Di soal disebutkan investor sudah memiliki sebuah portofolio A dengan kinerja setahun terakhir sebagai berikut. Nilai rata-rata return portofolio tersebut adalah 18%, rata-rata return bebas risikonya 6%, beta portofolionya 1,2, standar deviasinya 20%. Nah, ini diminta Anda sebagai konsultan diminta untuk menganalisis dan mempresentasikan poin-poin tersebut. Nah, soal yang pertama yaitu soal dari analisis nilai intrinsic. Yaitu soalnya adalah tunjukkan perhitungan nilai saham PT Maju Bersama bandingkan dengan asumsi jika harga pasar saat ini adalah 45.000. Apakah saham tersebut layak dibeli, undervalued, atau dijual, overvalued? Nah, kemudian jawabannya adalah diasumsikan dalam portofolio merupakan data saham PT Maju Bersama dengan rincian sebagai berikut. Return, nah ini karena nilainya ini tidak disebutkan sahamnya mana, ini diasumsikan bahwa data portofolio itu merupakan data saham dari PT Maju Bersama dengan rincian sebagai berikut. Return sahamnya yaitu RI-nya 18%, return bebas risikonya itu adalah 6%, beta sahamnya 1,2, standar deviasinya 20%, dan harga saham saat ini 45.000. Perhitungannya adalah nilai saham PT Maju Bersama menggunakan Capital Asset Pricing Model atau CAPM untuk menentukan tingkat return yang disyaratkan investor, yaitu K sama dengan RF, yaitu return bebas risiko ditambah beta dalam kurung return saham aktual dikurangi return bebas risiko. Nah, karena return besar atau RM-nya tidak diberikan, maka return saham aktual diasumsikan sebagai return pasar, sehingga K sama dengan 6% plus 1,2 betanya tadi dalam kurung 18%. Nah, ini yang diasumsikan ini return pasarnya diasumsikan sebagai return saham aktual. Di 18% min 6%. Jadi K sama dengan 6% plus 14,4%. Jadi K-nya total adalah 20,4%. Dengan demikian, tingkat return yang disyaratkan investor tersebut adalah sebesar 20,4%. Nah, dari data yang diketahui return saham aktual PT Maju Bersama RI adalah 18%, sedangkan return saham yang disyaratkan CAPM atau K sebesar 20,4. Nah, dari sini ini dapat disimpulkan bahwa
RI ataupun return saham yang aktual itu lebih kecil daripada CAPM-nya. Jadi karena return aktual lebih kecil daripada yang return yang disyaratkan, maka saham PT Maju Bersama dengan harga pasar 45.000 saat ini harganya lebih tinggi dari harga wajar, sehingga termasuk ke dalam kondisi overvalue, sehingga tidak layak untuk dibeli. Dan bagi ini tadi cek dulu, ya, nah, jadi harga wajar tersebut ke dalam kondisi overvalue sehingga tidak layak untuk dibeli. Dan bagi investor yang sedang memiliki saham PT Maju Bersama tersebut, keputusan yang disarankan adalah menjualnya. Kemudian soal yang kedua yaitu penilaian obligasi. Ini pertanyaannya adalah jelaskan mengapa harga obligasi tersebut berada di atas atau di bawah nilai nominal berdasarkan perbandingan bunga kupon dan bunga pasar. Nah, ini perlu karena tidak soalnya menurut saya kurang jelas dan ini yang dimaksud adalah obligasi mana. Jadi saya mengambil dari pengertian umum tentang obligasi, yaitu harga obligasi itu ditentukan oleh perbandingan antara tingkat bunga kupon dan tingkat bunga pasar. Jika bunga kupon lebih tinggi daripada bunga obligasi, lebih tinggi dari bunga obligasi, jadi obligasi lebih menarik dan akan diperdagangkan di atas nilai nominal, maka disebut sebagai obligasi premium. Nah, jika bunga kupon lebih rendah daripada bunga pasar, obligasi itu cenderung kurang menarik dan diperdagangkan di bawah nilai nominal atau disebut disebut sebagai obligasi diskon. Dan apabila bunga kupon sama dengan bunga pasar, maka obligasi tersebut dijual tepat dengan nilai normal atau par. Jadi, dapat disimpulkan bahwa harga obligasi itu bergerak berlawanan arah dengan tingkat bunga pasar. Perbedaan antara bunga kupon dan bunga pasar menyebabkan obligasi tersebut diperdagangkan pada premium, diskon, atau par, tergantung mana yang lebih tinggi, mana lebih tinggi bunga obligasinya atau lebih tinggi bunga pasarnya, gitu. Kemudian soal berikutnya adalah evaluasi kinerja portofolio A. Soalnya adalah hitung indeks Sharpe dan indeks Jensen untuk portofolio A. Jelaskan kepada investor apakah manajer portofolionya telah bekerja dengan baik atau bisa mengalahkan pasar atau tidak. Nah, dari soal itu diketahui, dari data-data portofolio itu pun diketahui bahwa return portofolio sebesar 18%, return bebas risiko 6%, beta portofolio ada sebesar 1,2, dan standar deviasi atau theta P itu 20%. Nah, ini pertama kita akan menghitung indeks Sharpe. Indeks Sharpe adalah digunakan untuk mengukur kinerja portofolio berdasarkan total risiko. Nah, ini didapatkan dari RP, yaitu return portofolio dikurangi return bebas risiko per theta per standar deviasi atau 20%. Jadi didapatkan nilai 18% dikurangi 6% per 20%, sehingga nilai indeks Sharpe-nya dapat diketahui sebesar 0,60. Nah, nilai Sharpe ini tergolong positif, dan ini menunjukkan bahwa portofolio memberikan imbal hasil yang cukup baik terhadap resiko total yang ditanggung dari investasi tersebut. Kemudian ini indeks Jensen. Indeks Jensen adalah digunakan untuk mengukur kemampuan manajer portofolio dalam mengalahkan pasar berdasarkan CAPM. Nah, berdasarkan CAPM, jadi kita nanti akan mencari sesuai dengan rumus CAPM. Karena return pasarnya ini tidak diberikan, maka return portofolio digunakan sebagai proxy return pasar, sehingga return yang diharapkan menurut CAPM-nya adalah sebagai berikut. Return pasarnya ditambah beta kurangi return pasar kurangi
yang basis mengambang tadi ya. Jadi ERP sama dengan 6% ditambah 1,2 dalam kurung 18% kurangi 6%. Untuk returnnya sama dengan 20,4%. Nah, ini indeks Jensennya dihitung dengan rumus alfa sama dengan returnnya CAPM, hasil CAPM-nya dikurangi return pasar itu sekarang kurangi hasil CAPM-nya, jadi alfanya adalah 18% kurangi 20,4%, jadi indeks Jensennya alfanya adalah sebesar negatif 2,4%. Nah, indeks Jensen ini bernilai negatif 2,4%. Ini menandakan bahwa return aktual lebih rendah daripada return yang seharusnya diperoleh berdasarkan risiko sistematis, sehingga kinerja portofolio berada di bawah kinerja pasar. Nah, hal ini dapat disimpulkan adalah disimpulkan dalam jawaban evaluasi kinerja portofolio adalah jadi meskipun portofolio A memiliki kinerja yang cukup baik secara total risiko atau SALP dalam indeks SALP-nya positif, namun manajer portofolio belum berhasil mengalahkan pasar yang ditunjukkan oleh nilai indeks Jensen yang negatif. Dengan demikian secara relatif terhadap pasar sehingga kinerja manajer portofolio dinilai kurang baik atau underperform. Sekian presentasi dari saya, semoga menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.